Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini atas izin Allah saya sudah sampai di Surabaya. Tepat tadi ba'da maghrib ya. Kemudian jadi kita bisa melaksanakan pertemuan ketiga dari program Healthy Mastery Academy yang batch 1 ya. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini itu ada dua ya. Yang pertama adalah tentang diabetes dan kolesterol. Nah, sebenarnya bab tentang kolesterol ini tidak jauh berbeda dengan diabetes ya. Sebentar teman-teman ya, ini mau ngecek kabel dulu. Baik teman-teman semua ya. Ini Pak Rahmat, suara kecil. Mungkin ini Pak, apa namanya? Coba settingan di HP-nya Pak Rahmat ya. Karena teman-teman yang lain agak jelas ya suaranya ya. Nah, artinya coba disetting di HP, mungkin ada kendala sinyal juga bisa sih, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang diabetes atau tentang stroke atau tentang kolesterol itu saling berkaitan ya. Kalau kita ngebahas tentang stroke kemarin kan salah satu hal yang apa namanya? Hal yang penyebab ya, kita bicara penyebab dari stroke itu salah satunya adalah karena kolesterol, karena diabetes gitu ya. Maka sebenarnya pada malam hari ini ya di modul kita itu memang modulnya diabetes ya, tapi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini tidak jauh berbeda antara diabetes dengan kolesterol gitu, karena lemak yang dihasilkan dari metabolisme tubuh dari makan begitu ya, yang kemudian hasilnya ada lemaknya, itu tidak terserap sempurna di apa namanya, di sel ya, sehingga akhirnya sel kita itu lapar, itu kemudian sel kita itu akhirnya gula atau lemak ya yang tidak terurai itu akhirnya menumpuk di jalur pembuluh darah ya. Prinsipnya itu ya teman-teman ya. Nah, oke, ini saya coba share screen ya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan? Boleh dijawab di kolom chat. Sudah terlihat? Oke, sudah ya. Baik, terima kasih Kak Arida. Oke, sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya tadi kita
bicara soal diabetes, soal kolesterol, maka memang yang akhirnya dibayangi oleh setiap orang itu adalah sesuatu yang sulit disembuhkan, begitu ya. Ada yang di sini punya pengalaman dengan diabetes atau kolesterol, boleh dijawab di kolom chat atau langsung bicara, boleh? Silakan. Ada raise hand boleh. Ada Bapak Ibu yang pernah bertemu dengan penderita diabetes atau kolesterol atau bahkan mungkin mengalami ya sampai hari ini. Ini nggak ada yang jawab karena suara saya nggak kedengeran atau gimana? Recording in progress. Oke. Oh mungkin delay ya, delay ya. Iya. Baik. Oke, ada kenal tapi saya tidak, alhamdulillah. Makasih Kak Arida responnya. Bu Stafrida juga ya, ada ya. Oke. Lalu gimana kondisi orang itu? Apakah dia konsumsi obat-obatan sampai hari ini? Apakah dia mengkonsumsi obat-obatan sampai hari ini? Ya. Apakah ada yang sampai suntik insulin? Oke, ada yang sudah paham sampai ke dietnya diatur, ya. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi ke dalam ya hari ini, malam ini sampai kepada tahap pengobatannya. Tapi modul hari ini judulnya diabetes. Nanti yang saya share di apa namanya di PDF, teman-teman nanti akan ada yang materi kolesterolnya ya. Tapi kita bahas dua-duanya cuma di satu modul ini ya, gitu. Oke, kita masuk dulu dari diabetes ya. Diabetes itu penyakit yang berlangsung lama atau kronis. Nah, biasanya ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi atau di atas normal. Nah, sama dengan kolesterol ya. Jadi kolesterol juga penyakit yang berlangsung lama dan juga bisa kronis. Biasanya ditandai dengan trigliserid yang tinggi atau HDL dan LDL yang tinggi. Nah, itu ya, atau di atas nilai normal. Karena ini semuanya berkaitan dengan gangguan di pembuluh darah. Kalau di diabetes itu glukosa yang numpuk di dalam darah tidak terserap oleh sel tubuh sehingga menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Kalau kolesterol itu lemak yang tidak terurai ya oleh metabolisme tubuh. Gitu ya. Akhirnya dia bisa menempel di mana-mana. Gitu ya. Kemudian pentingnya glukosa. Nah, kalau pentingnya glukosa, ini sebenarnya dia sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Ya. Jadi kalau glukosa itu buat makanan sel, nah kalau trigliserid ya kolesterol itu juga buat pembakaran metabolisme tubuh juga termasuk dengan makanannya sel, gitu ya. Jadi tidak jauh-jauh beda gitu. Nah, kalau kadar gula ini dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, ya. Organnya terletak di belakang lambung, gitu. Nah, kalau si apa namanya si kolesterol, lemak kolesterol ya, trigliserid dan lain-lain, ya, itu salah satu pengolahannya ya melewati liver, limpa gitu ya. Kemudian dia dikendalikan oleh metabolisme. Nah, dia dikendalikan oleh metabolisme. Gitu. Nah, pada penderita diabetes, pankreasnya tidak mampu memproduksi insulin. Ya. Sehingga kemudian akhirnya sel-sel tubuh tidak menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Pertanyaan saya, apa fungsi insulin? Secara spesifik, boleh dijawab di kolom chat. Apa sih fungsi insulin, teman-teman?
Kira-kira fungsi insulin apa? Jawab aja. Benar salah urusan belakangan. Ada yang tahu fungsi insulin buat apa? Kalau di dunia medis konvensional, fungsi insulin itu biasanya untuk menurunkan kadar gula, begitu ya. Nah, kalau Pak Rahmat untuk menyerap dari makanan, makasih Pak Rahmat. Ya, oke. Untuk memecah gula dari makanan, oke. Makasih Kak Arida. Ada lagi jawaban yang lain? Kalau kolesterol, ya, itu dipecahnya, dibakarnya oleh metabolisme. Pertanyaannya, fungsi metabolisme itu apa? Nah, gitu ya. Kalau ke kolesterol, ke fungsi metabolisme. Fungsi metabolisme yang paling ini ya dia memecah lemak, gitu ya. Kalau Kak Arida, kalau diabetes, insulin memecah gula, gitu ya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail nih fungsi insulin. Saya lanjut dulu ya. Kemudian kita masuk ke epidemiologinya dulu nih teman-teman nih, supaya tahu bagaimana sih kondisi penderita diabetes di Indonesia. Menurut IDF, International Diabetic Federation, di Atlas tahun 2017-nya edisi yang ke-8 mengungkapkan bahwa jumlah penderita diabetes di Indonesia angkanya 10,3 juta orang. Itu tahun 2017, artinya sekitar 5 tahun yang lalu. Apakah sekarang bertambah? Iya, pasti bertambah gitu kan. Apalagi di fase COVID, ini orang tidak banyak bergerak akhirnya. Work from home yang akhirnya membuat orang-orang itu menjadi tidak bergerak. Ketika dia tidak bergerak, metabolisme tubuh tidak terjadi. Ketika metabolisme tubuh tidak terjadi, maka gula darah tidak terpecah, kemudian lemak juga tidak terbakar. Nah, gitu ya. Kalori tidak terbakar akhirnya. Nah, di Indonesia sendiri, kalau kita baca dari Riskesda tahun 2018, prevalensi diabetes cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. Di tahun 2013 angkanya 6,9%, tahun 2018 menjadi 8,5%. Lalu apakah di angka di tahun 2023 angkanya bisa lebih dari 10%? Iya. Kalau misalnya 10% saja, ya, kalau ini kita lihat 5 tahun sekali itu naiknya sekitar 2%, gitu ya, sekitar 2% atau 1,5%, 1,4%, anggaplah 2%, maka tahun 2023 ini menjadi 10%. 10% dari jumlah orang dewasa di Indonesia sekitar, anggap kita ambil 100 juta, berarti sudah 10 juta lebih gitu ya. Kalau 100 juta, kalau 150 juta berarti sudah 15 juta orang dewasa yang menderita diabetes. Belum lagi yang akhirnya dari diabetes itu bisa kolesterol tinggi, bisa hipertensi, bisa kemana-mana tuh ya. Bisa sampai ke penyakit jantung dan lain sebagainya. Artinya ketika seseorang itu kena diabetes, kalau bagi laki-laki, yang cukup membahayakan adalah ketika dia kena diabetes, lalu kemudian sampai terjadi kepada ejakulasi dini atau impotensi. Yang lebih parah sih di impotensi. Kenapa? Karena dia akhirnya tidak bisa berdiri organ vitalnya karena tersumbat jalur pembuluh darah yang menuju ke organ intim. Dan ini sangat berpotensi terjadinya perceraian gitu ya bagi rumah tangga. Jadi kalau misalnya kemudian kita melihat kasus seperti itu, maka memang yang harus kita lakukan adalah
ya perbaikan, kan begitu ya, perbaikan. Karena kalau kita tidak memperbaiki itu, maka yang terjadi adalah perceraian tadi, atau kemudian akhirnya si laki-laki ini, begitu ya, si suami ini, itu kalau di Islam jika dia tidak bisa melayani istrinya karena ada gangguan dari organ vitalnya, maka dia tidak boleh menikah, gitu. Kan ini sangat mengkhawatirkan, gitu ya teman-teman ya. Kalau seorang perempuan ya dia terkena diabetes, maka efek panjangnya adalah bisa sampai ke cuci darah. Ginjalnya rusak, saringan ginjalnya robek, lalu kemudian dia cuci darah, akhirnya cukup merepotkan anggota keluarganya. Bahkan akhirnya bisa banyak uang yang keluar. Gitu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke jenis diabetes. Kalau kolesterol ya satu, kolesterol saja ya, tinggi gitu, kolesterol tinggi. Nah, itu cuma satu aja kalau kolesterol. Tapi kalau diabetes dia ada dua jenis. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, kolesterol itu ada, diabetes itu ada dua jenis. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Nah, kemarin saya sempat bahas di stroke itu diabetes tipe 2 gitu ya. Diabetes tipe 2. Di tipe 1, diabetesnya menurut medis itu divonis sebagai penyakit autoimun. Ya, penyakit autoimun. Kenapa begitu? Karena sejak kecil tubuh kita tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Maka kemudian akhirnya ini dikategorikan autoimun. Sehingga dianggap sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel pembuat insulin di pankreas Anda. Jika, nah ini catatannya, jika kemudian imun kita menyerang, imun kan kekebalan tubuh, menyerang sel pembuat insulin, apakah ini kemudian bisa kembali normal? Kalau menurut dokter Susilor ini kemarin, ya itu bisa, gitu ya. Jadi imun itu lagi khilaf, lagi jadi pengkhianat. Apakah dia bisa disadarkan? Bisa, bisa banget. Nah, gitu ya. Hanya nanti perlu treatment yang jelas. Kemudian kalau kita lihat diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini pengobatannya lebih banyak, teman-teman. Dan biasanya di medis itu pasti diminta untuk memonitor diet. Tadi yang Kak Arida bilang, ya, melakukan diet. Kemudian banyak exercise, akhirnya menurunkan berat badan. Nah, tapi kebanyakan ternyata orang-orang diabetes tipe 2 itu dia mengkonsumsi obat. Sehingga kemudian mendorong tubuh ini memproduksi insulin atau menurunkan kadar gula. Tapi kalau langkah ini tidak bekerja, si pankreas itu overload kerjanya, lalu dia give up, dia menyerah. Kemudian liver itu yang bekerja menghasilkan insulin, akhirnya di liver kemasukan yang namanya gula, lemak, atau disebut dengan fatty liver. Nah, akhirnya penyakit jadi memburuk, gitu ya. Bahkan akhirnya dokter pasti menyarankan untuk menggunakan suntikan insulin. Pertanyaannya, ternyata hampir seluruhnya orang-orang yang menggunakan suntik insulin ini tensinya juga tinggi, begitu ya. Tensinya tinggi. Nah, ini boleh ditanyakan ya. Biasanya akhirnya dia suruh minum obat penurun hipertensi, gitu ya. Nanti obat-obatannya kita akan jelasin juga di sini. Nah, kemudian kita bahas dulu faktor resiko dari diabetes tipe 1. Pertama, dia ada riwayat keturunan ya atau keluarga atau genetik. Karena si pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Ini genetik. Kemudian yang kedua, faktor geografi. Nah, orang yang menjauhi garis khatulistiwa seperti di Finlandia dan Sardinia, negara-negara yang jauh dari khatulistiwa, itu banyak terkena diabetes tipe 1. Ya, ini karena kekurangan vitamin D sehingga dapat memicu penyakit autoimun. Nah, gitu ya. Kemudian faktor usia. Ternyata kalau diabetes ya, faktor usia yang paling banyak terdeteksi untuk tipe 1 itu anak-anak usia 4 sampai 7 tahun, lalu kemudian usia 10 sampai 14 tahun. Tapi kalau kolesterol ini jarang sekali terjadi di usia anak-anak. Biasanya sudah di
usia dewasa ya, remaja atau dewasa yang dipengaruhi dari faktor makanan. Seperti itu ya. Oke. Lalu kemudian yang ketiga, faktor pemicu lainnya seperti mengkonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini. Nah, ini yang sering banget terjadi di Indonesia. Ketika seorang ibu tidak bisa menyusui dengan sempurna, ASI-nya tidak keluar, entah dengan berbagai hal, ya pemicunya, akhirnya kemudian minum susu sapi. Nah, air yang mengandung natrium nitrat, sereal, gluten sebelum usia 4 bulan atau 7 bulan akhirnya membuat si anak ya terganggu metabolismenya, terganggu sistem tubuhnya. Atau ibu yang punya riwayat preeklamsi. Atau anak yang menderita penyakit kuning. Ya, pada saat lahir. Biasanya suruh dijemur gitu ya. Kenapa begitu? Karena akhirnya vitamin D-nya kurang. Ya kan? Gitu. Ini mohon maaf sambil saya ngecek kabel ya. Ini kabelnya, kabel listriknya tidak aktif teman-teman. Sambil lanjut aja ya, cepat aja dulu biar nyampe semua ya. Oke, kemudian faktor resiko diabetes tipe 2. Pertama, berat badan berlebih. Ini karena pola makan dan magernya berlebihan. Distribusi lemak perut yang tinggi. Gaya hidup tidak aktif ya, rebahan, jarang aktivitas atau jarang berolahraga. Kemudian ada riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga. Ini sebenarnya kalau yang tipe 2 itu lebih karena pola makan yang sama, pola hidup yang sama, udara yang sama oleh ayah, ibu, dan keturunan di atasnya. Sehingga akhirnya penyakitnya juga jadi sama. Begitu. Kemudian, ras kulit hitam atau Hispanik atau Indian Amerika atau Asia Amerika ini memiliki angka yang lebih tinggi dibanding ras kulit putih. Wah, ini buat Bapak Ibu yang ras kulit putih, bersyukurlah ya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata coklat ya. Gitu. Kemudian usia di atas 45 tahun. Ya, ini yang sering, walaupun di usia sebelum 45 juga banyak yang terjadi. Itu karena pola makan. Kalau di 45 karena memang perbaikan sel ya, regenerasi selnya sudah mulai berkurang. Akhirnya bisa terjadi diabetes. Kemudian kondisi prediabetes. Nah, kondisi prediabetes ini di mana kadar glukosa lebih tinggi dari normal. Tapi belum dikategorikan sebagai diabetes. Misalnya 150, 170 begitu ya. Dia belum dikategorikan diabetes. Kalau diabetes itu sudah di atas 220, 240 dan ke atasnya, seterusnya ya. Lalu kemudian riwayat diabetes atau kadar glukosa darah yang tinggi saat hamil. Nah, ini makanya penting bagi ibu-ibu yang sedang fase hamil itu juga dicek kadar gulanya. Jangan hanya dicek kadar tensinya saja ya. Lalu wanita dengan sindrom PCOS atau ovarium polikistik. PCOS itu polikistik ovarium syndrome ya. Pertama, biasanya siklus menstruasi tidak teratur, rambut pertumbuhannya berlebihan atau obesitas. Nah, sindrom ovarium polikistik ini adalah karena imbalancing hormon, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita belajar imbalancing hormon ya, di diagnosa telapak tangan, ada tanda di kuku jari berwarna bulan sabit, warna putih, maka itu tandanya imbalancing hormon. Nah, bagi wanita biasanya yang menderita imbalancing hormon, dia cenderung terkena penyakit PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Gitu ya. Solusinya gimana? Nanti kita akan bahas di belakang. Oke, saya cepat dulu, khawatir baterai kabelnya tidak bisa hidup. Oke, pertama ciri-ciri orang yang terkena diabetes, dia sering kelaparan dan kelelahan, gampang lelah, gampang capek, gampang lapar. Kedua, sering pipis dan mudah haus, terutama kalau malam. Malam karena sering pipis, akhirnya respon hipotalamus merasa kehausan karena kering, dehidrasi, akhirnya minum terus, pipis terus. Tapi kategori pipis penderita diabetes, tanda-tanda diabetes adalah lebih dari 10 kali dalam satu malam. Kalau baru 2-3 kali, 4 kali, ya itu masih aman ya, masih so-so aman lah gitu ya. Kemudian mulutnya kering, mulut kering, kulitnya gatal.
Kenapa mulutnya kering? Itu tadi karena cairan keluar terus melalui air seni, akhirnya mulutnya kering. Lalu kulitnya gatal karena histaminnya akhirnya berlebih. Kemudian penglihatan mulai kabur karena pembuluh darah yang menuju ke area mata tersumbat. Ini biasanya bisa juga karena gula atau karena lemak kolesterol yang menumpuk berada di jalur pembuluh darah mata, gitu ya, sehingga nutrisi akhirnya tidak masuk ke area mata, gitu ya. Infeksi jamur, nah, ini biasanya karena terjadi sel mati ya di area tertentu. Kemudian kalau luka susah sembuh, nah ini juga tanda-tanda diabetes. Atau nyeri, mati rasa, kebas di kaki, termasuk yang kolesterol tinggi biasanya di pundak, pegel, ya nggak bawa tas, nggak apa tapi pegel, ya sini ya. Nah, kemudian berat badan bisa turun. Bagi diabetes bisa berat badan turun, bisa juga berat badan naik. Kalau kolesterol juga sama. Tidak semua orang-orang kurus itu kolesterol. Tidak semua orang-orang gemuk tidak kena kolesterol. Ya, bisa jadi juga iya. Maka solusinya harus dilakukan pengecekan. Kemudian ditandai dengan mual muntah, ya, karena lambungnya bermasalah. Sekarang kita bahas tentang komplikasi diabetes, termasuk juga komplikasi kalau terjadinya kolesterol tinggi, hiperkolesterolemia. Ya, nanti kalau teman-teman belajar diagnosa mata, ya itu juga ada salah satu tandanya hiperkolesterolemia. Pertama, komplikasi yang muncul akibat diabetes tipe 1 dan 2 adalah penyakit jantung, stroke, gagal ginjal kronis, neuropati diabetik, gangguan penglihatan, depresi, demensia, gangguan pendengaran, luka infeksi pada kaki yang sulit sembuh, kemudian kerusakan jaringan ya di kulit, kemudian infeksi bakteri dan jamur ya, gitu. Oke, sekarang kita bahas dari yang ibu hamil. Apakah tadi komplikasi yang kolesterol juga sama? Ya, hampir-hampir sama. Stroke, jantung, gagal ginjal, ya, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran tidak begitu terlalu, tapi kebas, kesemutan itu juga termasuk ya. Kemudian komplikasi bagi ibu hamil. Pertama, kelebihan berat badan saat lahir anaknya, akhirnya sulit melalui jalan lahir normal. Kelahirannya bisa prematur. Gula darah bisa rendah, hipoglikemia. Kemudian bisa keguguran, bisa jadi penyakit kuning bagi anaknya, kemudian meningkatnya resiko menderita diabetes tipe 2 pada saat bayi sudah menjadi dewasa. Kalau di kolesterol memang tidak begitu berpengaruh pada kehamilan ya. Tapi kalau kemudian terlalu tinggi atau hiperkolesterolemia, ini juga akhirnya bisa memicu diabetes. Seperti itu ya. Kemudian pencegahan. Nah, diabetes tipe 1 kalau menurut medis tidak dapat dicegah. Karena apa? Pemicunya belum diketahui. Gitu ya. Tapi kalau diabetes tipe 2 dia bisa dicegah. Dengan apa? Pola hidup sehat. Nah, salah satunya ada teman saya, sahabat saya di sini juga, Kak Arida, yang menjadi salah satu konselor dan terapis mindfulness ya, dengan hidup sehat gitu ya, dengan konsultasi dengan beliau, mindful eating itu luar biasa ya. Nanti bisa Karida sesekali nih kita sharing bareng sama teman-teman ya. Siap Ustadz. Alhamdulillah. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes. Satu, menu makanan harus menjadi lebih sehat. Frekuensinya juga diatur. Kemudian berat badannya harus ideal. Rutin olahraga. Dan rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam setahun. Walaupun ini terlalu lama. So long. gitu ya. Kalau teman-teman punya alat QGC ya, Quantum General Check Holistic, yang ada beberapa teman-teman yang sudah beli, itu kelihatan tuh di situ kondisi pankreas gimana, kondisi gula gimana, dan itu kalau kita punya itu kita mau cek setiap hari bisa, nggak perlu tusuk-tusuk, nggak perlu beli alat stripnya yang lumayan mahal gitu kan, cukup beli sekali bisa dipakai berkali-kali gitu, ya.
bisa dipakai berkali-kali. Bahkan bisa buat orang-orang lain juga gitu ya. Oke, kesimpulan medik. Kalau kita bicara kesimpulan medik, ini dalam sudut pandang medis dulu ya. Diabetes 1 wajib suntik insulin. Kemudian kalau diabetes 2 wajib konsumsi obat dan untuk terapi insulin. Gitu ya. Jadi ada dua nih apa namanya? Yang dikategorikan atau tindakan terapi yang diberikan oleh medis gitu ya, wajib konsumsi obat seumur hidup atau terapi insulin. Nah, sekarang kita masuk ke obat-obatan medisnya. Ini sekedar just to know aja ya teman-teman ya. Biasanya dia akan minum metformin, ini untuk mengurangi kadar gula, kadar glukosa. Kemudian sulfonylurea untuk meningkatkan produksi insulin dalam pankreas. Pankreas diajak untuk bekerja lebih keras memproduksi insulin. Kemudian pioglitazone sebagai pemicu insulin. Kemudian gliptin sebagai pencegah pemecah GLP-1 ya. Kemudian penghambat SGLT2 yang berdampak pada urin supaya urinnya juga bisa buang-buang air gitu ya, buang air kecil maksudnya. Kemudian agonis GLP-1 sebagai pemicu insulin tanpa resiko hipoglikemik. Kemudian akarbos untuk memperlambat pencernaan karbohidrat yang ada di lambung. Nah, kalau hipoglikemik atau hiperglikemik itu terlihat tuh di diagnosa iris ya. Hipo atau hiper. Itu terlihat di iris mata kita. Apakah kita punya potensi hipoglikemik atau kita punya potensi hiperglikemik. Kalau hipoglikemik teman-teman, itu orang yang banyak makan gula, kue, teh manis dan lain-lain, gulanya rendah. Dia memang punya punya sifat hipo, gula rendah. Tapi ketika nanti dia diabetes itu gulanya langsung di atas 300-400. Beda orang dengan hiperglikemik. Dia makan kue sedikit gulanya naik. Dia minum teh manis sedikit gulanya naik. Nah, itu ya, tapi dia tidak diabetes tuh, masih hiperglikemik aja gitu. Belum masuk kategori diabetes. Kemudian yang ke-8, nateglinida. Nah, apalah terus repaglinid. Nah, ini melepas insulin ke aliran darah ya. Terapi insulin sebagai pendamping obat-obatan lain. Kalau di obat-obatan kolesterol nanti juga saya akan masukkan ke sini teman-teman. Ini karena memang hektik sekali, jadi materi kolesterol tidak saya pisahkan, tapi nanti slide-nya saya pisahkan. Jadi saya berikan dua PDF ya, antara kolesterol dengan diabetes. Kemudian obat-obatan lain yang diberikan untuk mengurangi resiko. Lalu komplikasi, kalau dia sampai kolesterol, biasanya diberikan obat statin, simvastatin gitu ya, dan yang ujung-ujungnya statin. Atau ditambah juga bisa obat anti hipertensi. Ya, biasanya kalau udah kasih insulin, dikasih juga obat anti hipertensi. Akhirnya jadi berdampak kemana-mana. Nah, teman-teman, saya punya prinsip yang banyak orang lakukan. Sewaktu muda, orang mengorbankan kesehatannya demi kekayaan. Ia bekerja begitu keras, tidak peduli dengan kesehatan, ya, siang malam, karena dia berpikir bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang tidak biasa orang biasa lakukan, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak biasa orang biasa dapatkan, gitu kan. Ya. Tapi setelah dia tua, karena dia tidak menjaga kesehatannya, maka dia akan merelakan kekayaannya untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Dan ini sangat miris sekali, gitu ya. Oke, saya izin lanjutkan lagi. Nah, kalau bisa seperti itu, apakah kemudian harapan itu masih ada? Karena menurut medis, orang diabetes tidak bisa disembuhkan, gitu kan? Orang diabetes harus minum obat seumur hidup. Apakah kemudian bisa? Nah, pertanyaannya kan itu, apakah kemudian bisa? Kita lihat dulu ya. Sumber penyebab menurut Islam, masuk dulu ke sini nih.
bagi yang mungkin ada yang non Muslim, ini menurut Islam ya, gitu. Teman-teman mungkin punya pendapat yang berbeda, silakan saja. Ya, yaitu fal yang zulil insanu illa to'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini di surat Abasa, surat ke-80 ayat 24. Ya. Jadi kita disuruh memperhatikan makanan. Jadi Allah udah minta kita untuk memperhatikan makanan kita. Makanya kalau teman-teman menjadi seorang konselor, konsultan, terapis, yang paling penting ditanyakan adalah bagaimana makannya, bagaimana pola tidurnya, gitu ya. Bagaimana pola, alhamdulillah bisa kabel akhirnya. Bagaimana pola pekerjaannya sehari-hari, lifestyle dan lain-lain. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini. Ini yang luar biasa teman-teman. Dari ayat 24 di surat Abasa surat ke-80, fal yang zuril insanu illa ta'am. Apa itu? Sebagian ulama salaf berkata bahwa Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada setengah ayat ini. Coba bayangkan. Jadi kalau makannya benar, kalau makannya halal dan baik, ya. Kalau dalam ilmu sekarang tuh mindful eating, maka sehat udah bisa dapat insya Allah, gitu ya. Sekarang yang kedua, menurut Islam penyebabnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan, ya, untuk menegakkan punggungnya. Jadi dan ini di tahun 2023 ini saya praktekkan teman-teman, karena saya membuat modul tentang healthy life, gitu ya. Saya mempraktekkan ini ke diri saya sendiri. Ya, makan itu memang betul-betul sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk bernafas. Kalau dulu nasi itu saya harus, bahkan kalau enak banget gitu ya, yang menurut saya enak banget itu bisa nambah 2 kali gitu ya, luar biasa. Sekarang saya sedang mempraktekkan mindful eating. Nanti saya lagi belajar juga nih sama Kak Arida nih tentang mindful eating ya, biar lebih totalitas. Lalu kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ternyata ada bahaya kekenyangan karena perut penuh dengan makanan. Ya, beliau berkata kekenyangan itu membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras. Maksudnya menjadi keras tuh sulit menerima kebenaran, sulit dinasehati akhirnya, tidak peka terhadap lingkungan, nah itu banyak tuh. Menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Ya, ini dari makan aja nih teman-teman. Insya Allah nanti juga kita akan ada modul mindful eating ya, supaya teman-teman bisa membantu mendampingi mereka-mereka yang punya diabetes itu bisa lebih cepat untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, sekarang kalau kita bicara apakah diabetes bisa disembuhkan, maka kita harus pelajari dulu nih akar masalah diabetes. Kalau menurut ilmu pendekar Nusantara yang di foundernya Pak Iwan Beni, beliau mengatakan itu karena masalah resistensi insulin. Nah, ini ya, resistensi insulin. Insulin yang dinding sel yang tidak merespon ada insulin di luar. Ya. Seperti apa sih maksudnya? Yaitu ada zat yang penutup reseptor insulin. Jadi gini teman-teman. Nah, saya jelasin dulu dari sini ya. Ini karena baterainya sudah ada, kita aman lah, tidak terburu-buru. Nah ini teman-teman, ini yang warna merah coklat ya, coklat yang ada garis coklatnya ini adalah sel. Sel. Lalu kemudian ada namanya insulin reseptor di sini. Di sini ada yang namanya insulin reseptor. Ini saya pakai annotate ya. Nah, di sini ada namanya reseptor insulin. Oke. Lalu kemudian si
reseptor insulin ini karena dia terlalu banyak lemak, ya terlalu banyak lemak trigliserid. Lemak trigliserid nih di apa namanya? Sini nih, lemak trigliserid. Ya. Ke sini nih ada lemak trigliserid yang akhirnya dia menutup ini, menutup reseptor insulin. Ya, menutup reseptor insulin. Akhirnya ini kan ada insulin nih, ini insulin. Ini ada glukosa, gula, ya. Ada gula di luar. Jadi gula itu ketika dia menempel ke dinding sel di sini ada perintah dari dinding sel ini memerintahkan ke otak. Ke otak ada gula di luar. Lalu otak dari hipotalamus dia akan mengirimkan sinyal ke pankreas sini. Pankreas memproduksi insulin ke sini. Lalu insulin ini ke dinding sel sini. Ketika insulin nyampe dinding sel, ini ada reseptor nih, reseptor insulin ini. Ya. Ada yang namanya reseptor insulin. Reseptor insulin ini ketika si pankreas insulin ini nempel ke sini, maka dia akan memerintahkan ke sini RNA di coding untuk membuka mulut sel sehingga gula bisa masuk ke dalam. Nah, gula bisa masuk ke dalam. Tapi karena si reseptor insulin ini tertutup dengan lemak trigliserid dari kolesterol, akhirnya terjadi resistensi insulin. Insulin nempel terus ke sini untuk ngebuka, ini nggak mau nih, istilahnya reseptor insulin itu kayak bel di dalam rumah, ya analoginya bel di dalam rumah. Insulin itu adalah kunci kita bawa makanan ke dalam rumah untuk makan. Kita bawa makanan untuk orang rumah. Kita pencetin bel, ya kita nih istilahnya kayak seperti tukang ojek online ya, yang pesan-pesan makanan ya. Itu dia pencet bel, tapi belnya mati tuh. Orang rumah itu lapar, gitu. Si sel itu lapar, orang rumah itu sel lapar dia. Dia pesen terus makanan, kok nggak datang-datang sih makanannya? Padahal di luar itu makanannya udah banyak ngantri. Ya, yaitu gula. Makanannya itu gula. Gula tuh banyak ngantri. Kita itu sebagai insulin yang mencetin belnya. Mencet belnya itu adalah reseptor insulin. Akhirnya pankreas karena udah sering disuruh keluarin insulin, nyerah dia, give up. Lalu kemudian pankreas akan minta ke liver untuk memproduksi insulin. Dikirim lagi ke sini, ke sel. Pertanyaannya, apakah kemudian mulut sel ini mau terbuka? Tetap tidak terbuka. Kenapa? Karena ada ini trigliserid, lemak trigliserid yang tidak bisa, belnya tuh nggak aktif gitu ya, belnya tuh nggak nyala. Gitu. Akhirnya gulanya banyak, selnya lapar, insulinnya keluar terus, pankreasnya overload, dia menyerah, lalu di liver akhirnya ada namanya fatty liver. Itu. Sampai sini bisa difahami teman-teman alurnya? Penjelasan sederhana saya. Karena kalau pakai bahasa medis, saya nggak bisa, ya karena itu ada bahasa-bahasa keilmuan medis. Tapi analogi sederhananya seperti itu.
Bisa dipahami teman-teman? Siap, insya Allah. Insya Allah ya Pak Supri ya. Iya, Kalau Man, mau boleh tanya, tanya sebentar ya? ya boleh. Ustaz, tadi untuk mengatasi misal lemak trigger apa tadi yang supaya Trigliserid. ya bisa tidak menutup ke apa mulut tadi Jadi biar bisa reseptor ya insulin biar ini. bisa respon ya biar bisa merespon dan menghasilkan insulin itu gimana Pak? Caranya untuk minimal menghilangkan atau meminimalkan lemak tersebut. Oke, itu nanti kita bahas di solusi. Kita bahas dulu Oh fungsi begitu ya. insulin. Ya. Kenapa bisa terjadi diabetes? Ini dulu yang kita bahas nih. Oke, Jadi siap. Ini ya. diabetes itu terjadi karena kan ketika kita makan diolah di lambung nasi goreng, pecel ayam, pecel lele, bolu dan lain sebagainya gitu ya. Dia menjadi nutrisi kan gitu ya. Betul ya? Iya, Jadi betul. kan ada yang jadi mineral, vitamin, karbohidrat. Betul? Betul ya. Karbohidrat ini dipecah-pecah, dimasak di lambung, diolah ya dengan asam lambung itu, akhirnya dia jadi yang namanya pecahan jadi glukosa atau glukogen. Nah, gitu ya. Ini yang ini nih. Yang ini nih. Yang kecil-kecil nih. Kecil-kecil tuh ya. Ya. Jadi Berarti ini berarti masih minum, membicarakan masalah penyebab akar permasalahan diabetes ya, betul, masuk betul. resistensi insulin ini ya. Betul. Kita masuk dulu ke sini karena kalau ini nggak selesai teman-teman paham, nanti Betul. kita akan terus-terusan fokus kepada insulin, insulin, insulin. Padahal bukan itu masalahnya. Ya, betul. Ya. Nah, Ya. jadi ini udah masak nih, kita makan nasi goreng, minum boba dan segala macam ya. Itu ada gula di situ. Lalu kemudian gula itu jadilah gula. Ketika dia nempel, ini saya ulang ya, Pak Rahmat kan tadi minta diulang ya. Saya ulang, belum mudeng. Gula, Pak, gula itu kalau dia nempel di dinding sel, ini dinding sel nih ya, yang ini, yang warna coklat keliling ini dinding sel. Ya, ini saya kasih warna ini dinding sel nih Pak, yang putar ini dinding sel. Gula ketika dia nempel ke dinding sel, nempel itu dinding sel itu akan punya sinyal bahwa di luar ada gula, dia ngirim ke otak, oh di luar ada gula. Nah, untuk masukin gula itu ke dalam mulut sel, ke dalam sel. Jadi di sel itu punya mulut. Mulutnya itu besarannya 6 juta Dalton. Nah, ini untuk buka mulutnya, buka pintunya, dia perlu kunci. Kuncinya namanya insulin. Gitu ya. Kuncinya namanya insulin. Siapa yang bawain insulin ini? Nah, gitu kan? Yang memproduksi insulin ini pankreas. Ya, pankreas. Gitu. Pankreas datang, pankreas ngirim insulin, datang. Set. Nyampe di sana, kita ngetok pintu. Assalamualaikum, tetet. Nih saya bawa makanan nih, gitu kan? Apa itu makanannya? Gula. Saya itu siapa? Insulin tuh. Dia datang mencet bel. Belnya itu adalah reseptor insulin. Kalau belnya bunyi, si sel ini tahu, oh di luar ada gula nih. Maka dari sistem coding ini, dia ngebuka mulut. Dia ngebuka mulut sel, lalu si gula ini yang ada di sini semua masuk ke dalam. Paham ya? Tapi karena dinding insulin ini ada ini nih. Ada apa yang namanya lemak trigliserid yang ini. Nih, lemak trigliserid akhirnya si belnya itu nggak nyala lah dia. Pencet nggak bisa. Sementara orang rumahnya atau inti selnya atau selnya lapar, kan dia ngirim Betul. saya lapar, makan terus kan? Iya. Kok nggak masuk, badannya jadi lemes. Paham ya? Karena nggak masuk selnya. Selnya nggak dapat makan, badannya jadi lemes. Nggak dapat makan misalnya. Nggak dapat makan, jadi kurus dia. Padahal makannya banyak, kok makannya banyak nggak bisa gemuk. Wah, diabetes jangan-jangan, kan gitu ya. Benar ya? Iya, benar. Dipahami analogi saya? Cara saya Paham, Mas. menyampaikan? Oke. Nanti kita baru bahas ke situ, ke
penyebabnya lebih dalam lagi. Nah, data dan fakta menyatakan bahwa mayoritas penderita diabetes atau pada saat pre-diabetes, dia mengalami peningkatan kadar trigliserid, kolesterol tinggi, peningkatan asam urat, kemudian kepekaan terhadap makanan, kemudian tekanan darah cenderung naik. Ketika profil darah tersebut makin buruk, dia setelah divonis diabetes, maka profil darah tuh jadi buruk. Wah, ini udah nggak bisa, ini harus suntik insulin. Wah, ini udah harus minum obat seumur hidup. Gitu ya. Nah, padahal zat penyebab resistensi insulin adalah lemak dan kolesterol yang gagal di metabolisme. Nah, tadi kita kan udah bahas nih, fungsi metabolisme itu apa sih gitu ya, oleh sistem tubuh sehingga membentuk plak dan menyumbat reseptor insulin mayoritas sel tubuh. Kalau teman-teman punya alat gizi holistik ya, yang yang saya pakai kemarin saya kenalin, itu kita bisa kelihatan tuh apakah ada plak penyumbatan di pembuluh darah atau tidak. Wah, keren tuh ya. Nah, ya, jadi sebelum sampai kejadian tadi diabetes kita bisa cek itu. Gitu ya. Lalu solusinya gimana nih? Nah, teman-teman harus pahami sistem transportasi lemak. Gitu. Ya, sistem transportasi lemak. Lalu kalau nanti kita bahas terapinya seperti apa. Jadi ketika si gula ini datang, ini anggap teman-teman ini jus ya. Ini ada mulutnya nih, ada mulut ya. Kalau dia dimasukin sedotan bisa masuk ya. Nah, masuk bisa dia karena sedotan lebih kecil daripada lingkaran si gelas. Tapi kalau bendanya sebesar ini bisa masuk nggak nih ke mulut gelas? Nggak bisa, gitu ya. Dia nggak bisa masuk. Mulut kita teman-teman itu, ini saya ini dulu. Jadi teman-teman mulut kita itu segini, paling besar. Tapi dimasukin makanan sebesar ini, nggak bisa masuk, bener ya. Tapi kalau ukurannya kecil, dia bisa masuk nih. Nah, sedikit-sedikit bisa masuk. Nah, pertanyaannya, kenapa si sel ini juga jadi tidak bisa masuk? Karena ternyata pemecahan lemak glukosa yang ada di lambung tidak berjalan dengan sempurna. Oke? Tidak berjalan dengan sempurna. Akhirnya, gula yang dibawa ke sel itu ukurannya besar-besar. Lebih dari 6 juta Dalton ukuran. Kalau kita 6 cm ya, 6 mm itu ukuran. Tapi kalau makanan sel, mulut sel itu 6 juta Dalton besarannya. Nah, harusnya gula atau nutrisi yang mau masuk ke dalam sel itu lebih kecil dari itu harusnya. Tapi karena si lemak ini lambung ini tidak mengolah dengan baik, akhirnya gula yang dikirim itu masih besar-besar ukurannya. Lalu ketika dia nempel ke dinding sel, dinding sel ini gula nempel, gitu ya. Ini ngirim sinyal, ada gula di luar, dia minta ke pankreas untuk ngeluarin kunci, kuncinya namanya insulin. Lalu si pankreas si insulin mencet bel buat pintu sel, ternyata nggak kebuka-buka. Akhirnya gulanya numpuk terus di pembuluh darah, terjadi plak, gitu kan? Kemudian terjadi diabetes atau trigliserid tinggi. So, solusinya gimana teman-teman? Solusinya perbaiki lambungnya dulu. Nah, nanti kita masuk ke situ. Ya. Oke. Sampai di sini paham nggak nih apa yang saya sampaikan? Karena 30 menit ke depan saya akan bahas tentang terapinya. Tapi sebelum nyampe situ, teman-teman pahami dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan. Paham, Ustaz. Halo? Ya. Iya. Gimana? Paham ya? Paham, Ustaz, paham. Ya. Kalau belum paham, boleh disampaikan ya, biar saya pelan-pelan nyampeinnya. Iya. Halo, Ustaz. Ya.
eh, tadi menyebutkan katakan gula ya. Gula dalam hal ini yang saya pahami kalau orang diabetes itu kan yang jelas kebanyakan makan, kebanyakan apa namanya ini. Nah, yang dimaksud gula itu apa? Bentuk gula itu atau makanan yang yang lainnya? Oke, gini. Sel usus, sel perut, sel lambung, sel kulit, sel mata, ya, sel rambut, semua sel ginjal dan semua sel. Tubuh kita ini kan terdiri dari triliunan sel, 60 sampai 100 triliun sel. Dan itu harus kita kasih makan. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, permasalahannya, bukan permasalahannya, sel itu nggak kenal dengan nasi goreng. Sel itu nggak kenal dengan pecel lele. Sel itu nggak kenal dengan Betul. teh manis. Yang sel tahu dan dia butuh makanannya adalah vitamin, mineral, asam amino, glukosa atau gula bahasanya. Bahasa kita gula atau glukogen, glikogen. Kemudian oksigen, ya gitu ya. Itu makanannya sel tuh. Setiap dari yang kita makan itu pasti ada glukosanya, banyak ataupun dikit. Karbo lah, kita sebut karbohidrat. Ya, Oke. karbohidrat. Nah, karbohidrat itulah yang akhirnya ketika masuk ke dalam lambung dipecah sama asam lambung, dipotong-potong nih, Pak. Rantai kimianya dipotong-potong, dia jadi kecil-kecil, namanya glukosa, gula gitu ya, gula. Sampai sini paham, Pak Supri? Oke, insya Allah ya. Oke. Terima kasih. Oke. Pak Rahmat? Siap, sudah start. Alhamdulillah, makasih banyak. Iya. Oke. Karena gini teman-teman, saya kan masuk di dalam Pendekar Nusantara. Pendekar Nusantara ini punya visi, punya misi, kita ingin orang-orang yang terkena diabetes itu sembuh total. Totality sembuh. Bukan hanya sekedar gulanya terkontrol tapi karena minum obat, enggak. Dia lepas dari obat-obatan, dia lepas dari metformin, dia lepas dari suntik insulin, dia bisa hidup normal, tensinya normal, gulanya normal. Kalau dia mengalami impotensi ejakulasi dini, dia bisa normal. Wah, gitu ya. Nah, jadi ini root cause-nya teman-teman mesti pahami dulu betul. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, sekarang kalau kita bicara soal terapinya. Lalu terapinya seperti apa kalau misalnya orang itu sudah terkena diabetes? Saya mengambil beberapa sudut pandang dari terapi TCM. Karena saya lihat Pak Supriyono ini juga salah satu ahli TCM nih kayaknya ya. Karena di belakangnya itu ada gambar akupuntur ya. Iya, iya, iya. Nah, Diajari ya. Pak Hakim, Pak Almarhum. Iya. Nah, kalau terapi TCM, yang simpelnya gini, kita lihat dulu dari diagnosa lidah. Kalau teman-teman belum belajar di e-course diagnosa lidah, bisa belajar. Secara singkatnya gini, ada panas paru, ya. Ini disebutnya polidipsi. Dia haus meski udah minum, mulut dan lidah kering, banyak pipis, kurangnya produksi air liur jadi kering. Nah, salah satu tandanya apa panas pada paru, ya seperti apa? Yaitu di lidah itu merah dengan selaput kuning. Ini ya. Kemudian nadi cepat dan kuat. Ini kalau saya kasih annotate, teman-teman, ini kan kuning, ya. Ini ada kuningnya. Kemudian di sini, ya, ini merah. Di sini, ini merah, ya, gitu. Sini merah, ini kuning. Ini tanda panas pada paru kalau menurut ilmu TCM. Ya. Kemudian terapi diabetes untuk tipe panas paru yaitu sambiloto, brotowali, ciplukan, daun mimba, biji mahoni. Berapa komposisinya? Kalau bicara daun segar, teman-teman boleh tulis juga ya. Misalnya sambiloto itu bisa masuk di 10 gram. Brotowali 10 gram. Ciplukan 5 gram.
daun mimba 2 gram cukup, biji mahoni 7 gram. Di total, lalu kemudian per 20 gram airnya 200 cc. Ya, gitu ya. Ini angka tidak pasti. Teman-teman bisa banyakin yang nomor 1, 2 ya, sama nomor 5. Sambiloto, brotowali sama biji mahoni. Diulang Ustadz, Bisa berapa dinaiki. gramnya Ustadz? Ya. Berapa gramnya barusan? Berapa gramnya Ustadz barusan? Kecepatan Ustadz. Bebas aja Pak Darto, bebas. Mau berapa gram nanti pokoknya direbusnya per 20 gram itu 200 mili airnya, 200 cc. Gitu ya, Pak. Tambahan itu ciplukan sama daun mimba, itu ukurannya bisa lebih sedikit. Ya. Sambiloto misalnya sambiloto 20 gram, brotowali 20 gram, ya. Atau 10 gram karena pahit banget. Brotowali bisa, ciplukan itu cukup 5 gram, daun mimba bisa 7 gram atau 5 gram juga bisa, biji mahoni 10 gram atau 15 gram bisa. Ya, nanti tinggal di total. Berarti butuh airnya berapa? Gitu ya. Oke, dipahami teman-teman? Perbandingan yang pertama itu airnya berapa tuh, Ustaz? Bukan. Bapak total dulu, Pak. Bapak Iya. bilang misalnya gini. Saya mau sambilotonya 10 gram. Brotowali 10 gram. Ciplukan 5 gram, sudah 25 gram. Daun mimba 2 gram, sudah 30 gram. Biji mahoni 10 gram, berarti 45 gram. Nah, per 20 gramnya airnya kan 200 mili. Berarti kalau 45 gram, airnya 400 mili. Gitu, Pak Rahmat, cara ngitungnya. Dari total gimana tadi, Ustaz? Dari total semuanya? Dari gramasinya, 2 per Ya. 20 gramnya airnya 200 cc. Per 20 gram. Oh iya. Iya, gitu Pak kuncinya, Pak. 20 mili ya, 20 cc. Bukan 20 mili, Pak. 200, Oh, cc. 200. Mililiter. 200, Pak. 200 cc. Siap. 200 cc. Gitu. Ya. Jadi kalau Bapak mau naikin, sambilotonya 50 gram, brotowalinya 20 gram, udah 70 gram. Ya, ciplukannya misalnya 30 gram, bisa aja. Ya. Total per 20 gramnya 200 mili atau 200 cc airnya. Gitu. Ya. Nanti minumnya, sekali minum 150 cc. Sekali minum. Paham nggak? Paham nggak nih sampai sini nih? Siap. Paham Ustadz. Itu direbus Ustadz ya? Iya Pak. Semuanya Direbus. berapa menit? Kalau daun-daunan semua 15 menit cukup Pak. Api kecil aja, api besar sampai 15 menit selesai. Lalu kalau ada bijinya duluan Pak. Setelah api kecil, setelah mendidih, baru masukin daun-daunnya, baru direbus 15 menit. Apinya dikecilin, gitu. 15 menit dengan api besar apa api kecil Ustaz? Kalau ada biji, api besar dulu. Setelah itu, setelah mendidih, baru turunin apinya jadi api kecil, 15 menit. Oke? Paham? Ya, jadi langsung teman-teman praktek ya nanti ya. Bisa langsung praktek nih. Atau terapi yang kedua nih, panas pada lambung. Kalau panas pada lambung, terlihat pertama banyak makan mudah lapar, mulut kering, mudah haus, konstipasi atau sembelit. Ditandai gimana? Merah dengan selaput kuning, tapi ada ini teman-teman nih, ada garis transversal di sini. Nah, ya. Ini panas pada lambung. Ini ada garis nih. Nih. Ya. Garis longitudinal di sini ya. Tuh. Garis longitudinal. Nah, ini berarti ada panas di lambung. Nadinya smooth, ya pelan, kuat, ya melawan gitu ya. Nah, maka
Herbalnya apa? Kalau diabetes tipe panas pada lambung, ini menurut sudut pandang TCM ya, itu alang-alang, kacang hijau, jeli gamat, kelembak, daun ungu, jati Cina, lidah buaya, spirulina, klorofil, pare, mengkudu, jombang. Apakah harus semua? Enggak. Minimal teman-teman 3 atau 5. 3 atau 5. Gitu ya. Kalau mau yang praktis, teman-teman nggak usah mikir-mikir, bisa pesan ke saya, nanti saya bikinin racikannya per saset yang keringnya, tinggal diseduh aja tuh. Gitu ya. Enak gitu, Ustaz. Murah ya. Ini Iya, enak gitu, Ustaz. teman-teman yang di Aceh kemarin pesan ada hampir 200 saset gitu ya. Itu wedangan gitu ya, saset wedangan. Udah tinggal kirim. Ya. Boleh aja. Ya, nggak apa-apa. Yang mau nanti boleh order ke admin ya. Mau diabetes untuk diabetes gitu ya, gangguan lambung, gangguan paru, nanti kita bikinin. Ya. Murah-murah aja. Itu kalau cuma isinya biasanya 5 sampai 8. 5 sampai 8 jenis. Ya, satu saset itu 5 sampai 8 jenis. Itu harganya cuma 5.000 satu saset. Jadi teman-teman bisa jual 10.000, 7.500 atau 15.000 gitu ya satu saset. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian kalau masalah dengan ginjal kekurangan yin, ya. Ada yin, ada yang, kelemahan, ya, ginjalnya lemah. Maka biasanya terjadi poliuria, kemudian urin keruh, mulut kering, bibir kering, badan kurus, pinggang sama lutut sakit serta lemah. Tandanya gimana? Kalau di lidah merah, lidahnya merah, tapi selaputnya sedikit atau bersih. Kalau dipegang nadinya lemah, dalam dan cepat, harus ditekan banget. Ya, harus ditekan banget. Itu akhirnya ketahuan ini ke masalah ginjal. Ya, ini masalah ginjal. Lalu terapinya apa? Kalau masalah dengan ginjal, diabetes tapi masalahnya di ginjal, daun sendok, pegagan, kurang aring, spirulina, gamat, aloe vera, lidah buaya, kumis kucing. Untuk menguatkan ginjal. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian terapinya apa? Nah, terapinya bisa dengan moksa atau moksibusi. Titik-titiknya ini ada Sanjiao, Senkue, Susanli, Mingmen. Ya, nanti titiknya di mana sih? Pakai moksa. Gimana cara pakai moksa? Nanti teman-teman kita upgrade diri lagi, bisa belajar lagi. Untuk saat ini kalau teman-teman belum bisa belajar pengobatan TCM, ya dirujuk aja pasiennya buat ke terapis terdekat ya dari rumah pasien. Ya, nah, nanti dia yang nerapi. Obatnya dari kita. Nah, gitu ya. Konsulnya ke kita. Gitu. Atau bisa juga dengan bekam api, kop api, ya di sepanjang kiri kanan tulang belakang atau di TDP, ya TDP, pemanas, ya pemanas yang netral. Kemudian kalau terapi akupuntur pada bulan pertama dilakukan 2 sampai 3 kali sepekan. Bulan kedua bisa sepekan sekali kalau kondisinya sudah membaik. Bulan ketiga dikurangi setiap 2 minggu. Bulan keempat bisa sebulan sekali untuk maintenance. Ini untuk terapi akupuntur. Titiknya di mana? Ya, nanti kita belajar lagi akupuntur ya. Ini secara basic aja saya sampaikan. Kemudian pada sindrom lemah, dingin plus lembab, maka akupuntur ditambah TDP atau moksa. Ya. Waktu kemarin saya teman-teman saya hadirkan Mas Dwi yang di skill konsultasi di awal, itu saya salah satu terapinya ke istrinya yang kakinya bengkak, itu pakai moksa. Saya moksa kakinya. Karena terjadi kelembaban. Ya, saya moksa karena nggak ada alat pemanas, saya pakainya moksa. Teman-teman kalau misalnya nanti mau belajar moksa, kita bikin pelatihannya, bisa online juga bisa ya. Insya Allah bisa online kalau moksa. Oke, sekarang mulai lagi ke terapi bekamnya. Kalau terapi bekam sunnah gimana? Kalau Tibu Nabawi, pertama, bekam basah atau bekam sunnah hanya boleh dilakukan pada kondisi pasien yang kuat, nadinya penuh dan cepat. Ya, gitu. Cara ngelihat dia kondisi kuat gimana? Dari suara.
jelas dari suara. Kalau dia suaranya itu suaranya itu kuat seperti saya ngomong, nah bisa. Nadinya juga bagus, tensinya juga bagus, bisa. Titik standarnya bisa berapa? 11, 3, 5 boleh. Kalau saya sih rekomendasi di 5 aja lah cukup ya. 11 ini maksimal banget ya. 11 itu maksimal. Kemudian kedua, pada bulan pertama dilakukan sepekan sekali dengan titik yang berbeda. Karena titik yang sama hanya boleh dilakukan bekam 2 pekan sekali. Ini untuk bekam basah ya, bekam yang keluar darah. Kemudian pada bulan kedua dan ketiga dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Jadi 2 pekan sekali. Pada bulan keempat dan seterusnya dikurangi, jadi sebulan sekali. Di tanggal sunnah, 17, 19, 21 bulan Hijriyah. Gitu ya. Apalagi kalau pasien penderita kolesterol nih, udah bekam di kahil, akdain, katifain, itu udah berasa banget ya. Untuk maintenance-nya bisa sebulan sekali. Oke. Nah, targetnya apa? Targetnya berat badannya normal, karena kalau dia berat badannya juga obesitas, maka memang akhirnya memperberat fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi paru-paru, pembuluh darah ya makin berat karena areanya jadi makin lebih besar. Maka harus kembalikan berat badan normal. Kalau dari klasifikasinya body massa index BMI ya dikatakan obesitas jika di atas 30,0 ya sampai di obesitas kelas 3 di 40,0. Ini cara ngelihatnya gimana? Teman-teman bisa beli timbangan yang digital yang ada alat pendeteksi BMI ya gitu. Nah, ini kalau tabel indeks massa tubuh dan resiko kesehatan kalau di bawah 18 dia kurang nutrisi. Kalau normal tuh 21 sampai 25. Normal, dia bisa mengendalikan stres, energi prima, fit, daya tahan tubuh prima. Kalau sudah di atas 26, 27 kelebihan berat badan, sampai di atas 35 itu sudah obesitas, ya. Kanker, stroke, diabetes, serangan jantung, kematian dini. Nah, ini harus diwaspadai. Kalau di alat QRMA, alat QGC teman-teman bisa membuat perbandingan setiap bulan atau setiap 2 pekan sekali, atau bahkan mungkin bisa setiap hari. Kalau teman-teman punya, ini sarankan ke pasien juga bisa. Jadi pasien-pasien yang ingin mengontrol kadar gula tanpa perlu harus dicolok-colok, tusuk-tusuk tangannya, dia bisa kontrol itu 2 hari sekali ketika kita konsumsi obat itu ya, dengan alat itu. Karena dia ada perbandingan-perbandingannya nanti di kadar gula darahnya dan kadar pankreasnya dan livernya. Apakah dari merah ke hijau gitu ya, atau dari biru ke merah ke kuning gitu ya, itu kelihatan. Kemudian olahraga, teman-teman, olahraga 30-40 menit ya, itu meningkatkan pemasukan gula darah ke dalam sel 20 kali dibanding tidak melakukan olahraga sama sekali. Kenapa? Karena ketika metabolisme terjadi, kortisol keluar, dia bisa memecah gula lebih kecil lagi sehingga dia bisa masuk, termasuk trigliserid yang tadinya nempel di reseptor insulin bisa tergerus. Nah, tadi kan Pak Superior nanya, gimana caranya membuang, melisis si trigliserid yang nempel di reseptor insulin? Salah satunya dengan olahraga, Pak. Ya, olahraga tertib frekuensi 3-5 kali seminggu dengan intensitas 60-79% dari denyut nadi maksimal. Cara menghitung denyut nadi maksimal yaitu 220 dikurangi usia. Misalnya usia Pak Supri berapa sekarang? Misalnya katakanlah 40 misalnya. Maka 220 dikurangi 40 gitu ya. Nah, berarti 180 itu maksimal. Denyut nadinya 180, maka intensitasnya itu 60-79% dari denyut nadi maksimal dari 180. Gitu, 60%-nya. Kalau 180 bagi 2, 50% itu kan 90. Berarti 100 sampai 110 gitu. Intensitas denyut nadi maksimal. Kalau sudah sampai denyut nadi maksimalnya 110 120 berarti sudah benar, olahraganya tertib gitu. Ya. Jenis olahraga aerobik, jalan, jogging, renang, bersepeda, senam aerobik. Tapi kalau waktunya sempit, saya pekerja
yang tidak punya waktu untuk berolahraga, gimana caranya? Maka saya punya modul untuk bisa teman-teman berolahraga tanpa olahraga. Ya, modul training berolahraga tanpa olahraga. Nanti seperti apa bisa ikuti kelasnya ya. Nanti offline kelasnya. Mudah-mudahan selepas Lebaran kita bisa bikin. Ya. Oke. Kemudian target sembuh dalam 3 bulan. Nah, ini nih penting nih teman-teman. Jadi saya membuka kesempatan kepada teman-teman untuk bareng-bareng sama saya kita bentuk tim untuk program pendampingan selama 3 bulan sembuh diabetes. Kira-kira siapa yang berminat ikut untuk menjadi tim saya? Boleh ditulis di kolom chat. Bisa jadi fasilitator teman-teman ya. Gitu, fasilitator. Nanti kita buat program sembuh diabetes dalam waktu 3 bulan. Siap, siap. Oke, Pak Supri, nanti daftar ya. Nanti daftar aja, nanti kita mulai buka setelah Ramadan. Ya. Setelah Ramadan kita akan saya akan bikin tim untuk pendampingan program diabetes ya. Itu sembuh dalam 3 bulan. Yang nanti berminat bisa daftar ke saya langsung ya. Oke. Siap, Pak Darto. Masya Allah. Nah, dalam konsep Karnus teman-teman, kalau mau sembuh dalam 3 bulan, rekonstruksi dulu dinding lambung kita. Harus diperbaiki dinding lambung. Kenapa begitu? Karena kalau dinding lambung sudah diperbaiki, direkonstruksi, maka dia akan menghasilkan asam lambung yang sempurna. Kuncinya ini. Kita fokus di asam lambung yang sempurna. Ya, maka insya Allah, biiznillah, atas izin Allah, pasien itu bisa sembuh dalam 3 bulan. Dan ini testimoninya udah banyak banget, ribuan orang yang bisa sembuh dari diabetes. Gunakan apa untuk bisa memperbaiki asam lambung? Gunakan apa untuk bisa menghasilkan asam lambung yang sempurna? Memperbaiki dinding sel, merekonstruksi dinding lambung. Saya menggunakan 2 herbal ini. Yang pertama di Alga Gold, yang kedua Alga Tea. Ya, Alga Gold ini salah satunya dari tepung pati pisang. Dia resisten terhadap asam lambung. Kemudian dia mengandung kolagen tipe 3, ya. Dia akan memperbaiki struktur lambung dan usus. Jadi kolagen tipe 3 itu kolagen yang sesuai dengan dinding lambung, dengan lambung kita. Kolagen itu adalah jaringan ikat. Dia mengikat sel agar bisa nempel di tempatnya. Jadi kolagen itu kayak semen. Bata, pasir, nempel, kerikil gitu nempel di dinding karena ada semennya. Semennya itu adalah kolagen. Pati resisten itu seperti pelindung terpal di luar dinding. Ketika di dalamnya lagi direkonstruksi, ini kalau kena asam lambung yang luka, dia akan terus luka, akan perih. Maka ketika dimasukin pati resisten, dia akan melapisi dinding lambung, sehingga asam lambung itu tidak kena si luka itu, sementara kolagen itu memperbaiki sel lambung. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu Alga Tea. Alga Tea itu dari kolagen sama bunga rosella sama green tea matcha ya, teh hijau tapi dari daun asitaba. Daun asitaba itu apa? Seledri Jepang. Nah, gitu ya. Seledri Jepang. Green tea ya, daun asitaba. Nah, ini fungsinya apa? Alga tea ini dia memecah gula yang sudah ada di dalam darah. Dia memecah trigliserid yang sudah ada di dalam darah, ya, sampai kemudian dia masuk ke dalam inti sel, membersihkan inti sel dari residu radikal bebas. Karena ukurannya si Alga Tea ini butirannya lebih kecil dari 6 juta Dalton, lebih kecil dari mulut dinding sel, sehingga dia bisa masuk, terserap sempurna. Nah, gitu ya, teman-teman. Ini saya gunakan buat pasien diabetes. Ini ada programnya nanti. Oke.
Lalu kemudian yang selanjutnya adalah probiotik siklus. Teman-teman ingat kalau kemarin ikut kelasnya sama Dokter Susilorini ya terkait cancer, beliau sudah menyinggung tentang probiotik cycles ya cycle. Apa itu probiotik siklus? Nah, ini saya jelasin dulu sedikit teman-teman ya. Yaitu PS atau probiotik siklus atau saya sebut PS itu komunitas yang memprovide makanan untuk diri mereka sendiri secara berjenjang. Jadi prosesnya mirip rantai makanan di alam raya. Kalau teman-teman kemarin nonton film Quantum Mania, Ant-Man, nah lebih kecil dunia kuantum itu ada yang saling memproduksi, satu produksi makanan, satu makan, satu produksi makanan, satu makan, terus begitu dia punya rantai makanan sendiri, ya itu namanya probiotik siklus. Nah di kumpulan probiotik ada yang bertindak sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan seterusnya. Sebagaimana dalam ekosistem, ketika terjadi kejenuhan populasi maka ada bakteri yang mati. Jadi probiotik itu apa? Itu bakteri. Probiotik adalah bakteri. Ya, ini saya tidak terlalu dalam ya ngejelasin karena nanti kalau kita bicara ilmu mikrokultur bakteriologi, ini agak panjang nanti ya pembahasannya. Nah, keuntungan kalau kita mengkonsumsi probiotik siklus, ini yang seperti disampaikan oleh dokter ini, orang yang mengkonsumsi probiotik siklus minimal 3 hari berturut-turut, maka di tubuhnya akan muncul bakteri siklus. Sehingga dia akan menetralkan potensi bakteri patogen di tempat yang kita lewati atau yang kita tempati. Jadi bakteri patogen itu adalah bakteri yang berlebihan, bakteri yang berkuasa, sehingga dia merusak area itu. Nah, ketika dimasukkan bakteri siklus, dia akan menetralkan si bakteri-bakteri tadi. Sehingga kemudian si bakteri ini akan dibuang ketika dia berlebihan, dibuang melalui feses, melalui urin, melalui keringat. Gitu. Bakteri patogen itu bakteri dominan yang jumlahnya berlebih dan menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh. Tadi sudah saya sampaikan ya. Lalu manfaatnya apa? Kalau kita pakai probiotik siklus, teman-teman, probiotik siklus yang ada di saya hari ini itu probiotik yang bisa untuk dicampur ke semua herbal. Jadi herbal itu adalah prebiotik, bakteri itu probiotik. Ketika digabung jadi simbiotik. Nah, itu ya, simbiotik. Jadi herbalnya maksimal. Kedua, probiotik yang diminum bersamaan dengan obat kimia, ini luar biasanya. Maka akan membuat obat kimia efeknya naik, jadi dosisnya turun, tapi efek pengobatannya itu naik, dan logam berat dari efek samping obat kimia dibuang oleh bakteri, ya, dibuang oleh bakteri bersama urin. Sehingga kalau teman-teman yang sering mengkonsumsi metformin, simvastatin, amlodipin dan lain sebagainya, obat-obatan kimia, ketika diminum bersamaan dengan probiotik, dia dosisnya bisa turun, yang tadinya mungkin 1 kapsul, 1 tablet jadi setengah, tapi efeknya bisa naik, lalu radikal bebas atau logam berat, ya logam, heavy metal yang ada dari obat kimia ini bisa dibuang. Ya. Nah, ini luar biasanya bakteri yang sudah Allah ciptakan. Kemudian, probiotik siklus dia aplikasikan dalam rendaman beras di rendaman terakhir. Kalau teman-teman beli beras organik, bagus. Pertanyaannya mahal apa murah? Kalau bicara dengan beras biasa, ya lebih mahal pasti beras organik. Tapi kalau teman-teman beli beras biasa yang sudah terkontaminasi dengan pestisida, ya, kemudian pupuk-pupuk yang sintetis, maka ketika direndam dengan probiotik, residu itu hilang, pestisidanya hilang, dia jadi organik beras itu. Bahkan lebih lembut, basinya lebih lama. Ini manfaat dari probiotik siklus. Kemudian dia juga bisa diaplikasikan untuk cucian sayur, buah, ikan, ayam, ya, sampai ke titik 0. Dan ini sudah ada hasil labnya teman-teman ya di Saraswati, di Sukovindo, ya, teman-teman saya para dokter, para peneliti yang sudah meneliti hasil dari rendaman probiotik untuk sayur, untuk buah, untuk ikan, untuk ayam. Kalau kita mau beli ayam organik, boleh, bagus. Ya, yang imbalancing hormon kemarin tuh, ini nyambung nih. Jadi kalau orang-orang yang
diagnosis imbalancing hormon, apalagi dia mau punya keturunan, maka nggak boleh makan ayam broiler, telur ayam broiler, telur ayam negeri nggak boleh. Tapi kalau tetap mau itu karena ayam kampung mahal dan lain sebagainya, ya udah siapin probiotik, ayamnya setelah dicuci direndam dulu dengan probiotik setengah jam, dia pestisida, pengawet, segala macamnya dia 0, 0. Akhirnya jadi ayam organik gitu ya. Penggunaannya sederhana banget. Bahkan probiotik ini bisa diaplikasikan dalam campuran air minum galon sehingga bisa dikonsumsi dalam rumah tangga semua orang. Kemudian PS sangat mudah dan murah dalam proses pengobatan diabetes dan kolesterol. Satu botol 500 mili ya probiotik itu harganya hanya 85.000 ya. Penggunaannya buat perendaman berapa? 1 sendok 5 mili berbanding dengan 1 liter air. Jadi kalau nyuci beras, habis itu nyuci sayur, nyuci buah, nyuci ikan, nyuci ayam tuh bisa pakai air rendaman yang sama. Cuma ikan ayam terakhir. Penggunaannya cuma 5 mili 1 sendok makan untuk 1 liter air. Jadi sangat hemat ya. Gitu ya. Bahkan kalau diminum ya ada yang khusus. Nah, seperti apa herbal probiotik? Yang pertama Bionix. Bionix ini ada 40.000 strain bakteri. 40.000 jenis bakteri, suku bakteri, ada 40.000 suku dia. Bukan 3 sendok makan ya, 3 tetes, misalnya ya. 3 tetes, 3 kali 1 sampai 3 tetes saja. Jadi penggunaannya sedikit sekali. Bionix itu bahkan sampai waktu itu saya sempat coba trial ya, diteteskan di mulut ketika saya lagi sakit kepala, tetes aja di mulut, 1 tetes, itu nggak nyampe 15 menit hilang sakit kepala ya teman-teman, luar biasa di Bionix. Ya. Kemudian tetes diabetes, ya ini probiotiknya ada sekitar 8.000 sampai 18.000 strain bakteri. Kalau Bionix 40.000 strain. Kapsul diabetes, Biozim Super, ini semuanya probiotik ya. Kemudian C-Salco, ya ini juga probiotik. Kalau ada gangren bisa ditaburkan gula probiotik untuk menutup luka dan disemprot dengan spray probiotik. Spray probiotik dibuat dari apa? Tadi yang buat perendaman itu campur air di spray gitu, atau langsung murni di spray aja, cepat nutup luka. Saya punya pasien yang diabetes, luka di bawah pantat ya, karena dia tiduran terus. Udah dilakukan terapi rawat luka sama perawat luka One Care, 2 bulan nggak sembuh-sembuh, melebar. Lalu saya gunakan madu sama semprot probiotik. Dalamnya minum probiotik. Itu nggak nyampe 2 minggu tutup, kering, bersih. Gitu ya, alhamdulillah ya, atas izin Allah. Nah, teman-teman, silakan ikut program pendampingan diabetes, insya Allah di bulan April Mei ya. Kita akan sama-sama bareng-bareng kita bantuin banyak orang supaya mereka bisa jauh lebih sehat, bebas diabetes dan kolesterol. Terima kasih, itu saja paparan tentang diabetes dan kolesterol. Kalau ada yang mau bertanya, boleh dibuka sekarang pertanyaannya. Silakan. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk yang herbal probiotik itu kan tadi banyak Ustaz. Apa itu semua dikasihkan semua Ustaz? Apa hanya beberapa bisa menggantikan ini? Apa harus semua itu dikasihkan semua? Kita bukan untuk cari untung banyak, intinya itu dulu ya. Kita tidak ingin mencari untung banyak sehingga semuanya harus dibeli. Tapi kalau dia punya uang, boleh, bagus. Tapi kalau tidak, minimal yang pertama itu Bionix. Yang pertama itu Bionix, yang kedua itu rendaman-rendaman tadi tuh Pak. Ya, rendaman-rendaman tadi itu. Cuma karena probiotik ini belum ada regulasi resminya dari BPOM, maka dia tidak bisa masuk POM TR. Gitu ya. Jadi POM TR itu pasti tulisannya sari buah gitu. Sari buah. Maka
Saya lebih ke ya sudah, kalau orang itu dekat tahu kita ya kita kasih gitu, kita jual ke dia yang tidak mempermasalahkan POM TR. Apalagi probiotik ini tidak ada masa apa namanya expirednya, karena tadi prinsipnya di dalam probiotik itu dia ada yang mati, ada yang makan. Beda dengan probiotik yang dijual di supermarket tuh kan ada ya, yang Lactobacillus rhotastrain ya. Anak saya juga hobi tuh minum itu tuh ya. Yang kecil-kecil warna kuning gitu ya. Itu kan cuma berapa hari aja di luar udah basi dia. Kenapa? Karena strainnya cuma satu. Strain itu hanya Lactobacillus LKC. Ketika Lactobacillus ini mati, nggak ada yang makan, akhirnya basi, busuk. Tapi kalau probiotik siklus yang dalam satu botol yang punya saya itu ada yang mati, ada yang makan bakteri mati itu, sehingga tidak jadi basi. Gitu. Nah, itu ya. Oke. Nah, maksudnya itu Ustaz, untuk pemberiannya Ustaz, misalnya dapat semua, itu nggak apa-apa ya dikasihkan semua gitu ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya. Atau yang utama itu probiotik Bionix plus Alga Gold, Alga Tea. Sudah, itu aja. Al-Gakot tadi ya. Nah, cukup itu aja. Oke, Baik, yang Ustaz. lain? Silakan yang lain. Ustaz, Siap. iya, ini saya baru ingat kalau pembahasan masalah probiotik. Gini, saya waktu COVID kemarin kebetulan didapuk sebagai satgas ya, menangani satu desa. Nah, salah satunya untuk menanggulangi itu kewalahan ya orang-orang yang insoman itu selalu saya kasih madu, Ya, kurma mateng, probiotik dan tempe mentah. Saya jus jadi satu. Nah, itu sering saya kasihkan. Ternyata dari sekian 1 tahun lebih ya, itu saya kasihkan. Itu manfaatnya luar biasa ya. Atau memang saya nggak tahu itu kandungannya apa. Tadi itu nggak tahu. Terus itu bagaimana kan saya dikasih oleh teman yang kebetulan dia peduli dengan lingkungan. Iki Pak, kasihkan untuk teman-teman atau saudara kita yang lagi insomnia. Ternyata dari pemberian itu satu keluarga yang kena virus dengan minum dan tidak minum beda ternyata. betul, Pak. Betul banget itu. Betul, gitu ya. Betul banget. Pakai Berarti probiotiknya di apa, situ Pak? Pakai probiotik. probiotiknya kemarin yang karena saya kenal itu maaf nyebut ya Nupro. Apa? Nutro. Nupro, iya. Saya hanya tahunya itu, terus teman-teman ngasih, ya sudah, itu dikasih kan, Ya, nggak ya. ditolak kan. Ya. Cuman adonannya kita bekerja ini dengan teman-teman yang lain mengejus ya, di jus total dikasihkan ke yang membutuhkan itu. Nah, dari situ kajiannya gimana menurut jenengan? Apa kandungannya, bagaimana, apa itu memang paduan kurma mateng, madu sama probiotik dan tempe mentah itu apa anunya? Itu Bisa simbiotik, Pak. Simbiotik banget. simbiotik. Jadi prebiotik itu kan dari tempe. Tempe mentah itu probiotik karena dia ada ragi. Ya, ragi itu ada Ragi, bakteri. ya. Bakterinya itu probiotik. Kurma itu prebiotik makanan. Ketika probiotik ketemu dengan prebiotik menjadi simbiotik. Ini makin kuat lagi. Lalu kenapa sampai kemudian bisa, saya juga Pak, saya waktu di perusahaan, waktu tahun COVID itu, kita banyak teman-teman yang keluar kota ya, keluar kota. Bahkan di saat-saat COVID lagi tinggi-tingginya, saya tuh seminggu sekali Pak keluar kota, naik pesawat, colok-colok hidung tuh. Tapi kita minum probiotik terus tuh. Kenapa begitu? Karena jenjang probiotik, jenjang bakteri itu ada jenjangnya Pak. Dari mulai raket jelata gitu ya sampai ke raja gitu ya. Itu ada jenjangnya tuh Pak. Nah, si COVID ini itu baru di tataran level rakyat jelata, Pak. Gitu kira-kira. Bahasa sederhana saya ya. Ada bahasa ini, ada ordonya, ada levelingnya.
Sehingga bakteri yang ada di probiotik siklus itu bakterinya di atas, Pak. 3-4 tingkat di atas itu. Makanya dia bisa melawan si COVID gitu. Dia bisa membuang virus COVID. Karena kalau dalam ilmu probiotik tidak ada virus, adanya bakteri. Bakteri ya. Iya, gitu. Ini menurut ilmu sudut pandang probiotik ya, gitu. Sehingga efektif sekali, Pak. Bahkan yang punya penyakit kanker, tumor, diabetes juga termasuk. Wah, itu cepet banget. Sebenarnya itu Pak fungsinya. Jadi kalau makannya ditambah dengan tadi kurma, tempe mentah, itu makin kuat lagi. Madu, wah kuat lagi tuh. Gitu ya. Makin bagus lagi, Pak. Begitu mungkin Pak Supri? Ya, Ustadz, ini berkembang masalah ini. Nah, saya kemarin mencoba ya mendengar saya dari Dokter Susilo Rini kemarin ya. Ya. Saya juga menanggapi ini masalah yang saya berikan kepada teman-teman ini masalah madu, kurma, probiotik ya menjadi ini. Terus akhirnya saya mendapat inspirasi kemarin dari dokter itu ini pete mentah. Oke. Nah, akhirnya saya mencoba madu, kurma mentah, tempe mentah, probiotik, terus saya minum. Dapat 3 hari, masih saya seperti nggak enak sama sekali. Itu luar biasa. Kayaknya kayak urus-urus, tapi bukan urus-urus ya. Istilah saya urus-urus ya, mengeluarkan yang barang apa yang lama-lama itu. Iya, Kok iya, iya. akhirnya seperti itu. Apa itu perlu diteruskan atau memang itu jangan? Nah, itu yang Catatannya gini, Pak. Catatannya pertama, badan kita gimana responnya? Kalau badan kita seger, kuat, tidak ada respon negatif, maka terusin. Tapi kalau respon tubuh kita itu tidak kuat, negatif, menjadi makin lemes, menjadi perih perutnya, dan lain-lain, maka bisa dihentikan atau dikurangi. Iya, iya. Gitu aja sih. Ini enggak. Nek yang saya minum, enggak. Saya tambah bugar, tambah vitalitas, waduh, tambah memuncak kayaknya. Wah, ini cocok ini. Cocok ini buat teman-teman nih, Pak Nur Wahid, Pak Wahyu, Pak Rahmat, ya, Pak Ardianto. Pada Cuman masalahnya waktu ke belakang itu baunya luar biasa, tidak enak sama sekali. Iya, iya, iya. Baca, ya, pakai Pembusukannya masker lebih banyak. double itu, iya, gitu. Ya Rasanya itu gimana, mungkin Pak? Rasanya, Pak? gimana? Rasanya gimana? Rasanya waktu diminum, Iya. kan enggak ada masalah. Karena kalau Pahit nggak? saya senang pete, nah, senang Oh, memang. Saya oh. senang makanan yang mentah-mentah, yang Pak itu mentah, tempe mentah Iya, ya. iya, 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 iya. Cuman nek madu ya biasa madu. Cuman istri saya yang kalau minum madu itu agak, madu itu untuk kuat, iya. Nggak mau dia. Kalau minum banyak-banyak madu, takut di madu katanya. Itu beda urusan ya. Beda urusan ya. Nah, alhamdulillah dengan minum itu saya sehat, nggak ada masalah. Cuman ya baunya itu aja. Iya. Nah, kalau probiotik itu tadi diganti dengan probiotik yang dengan tawarkan, ya mungkin kan fungsinya lebih ya. Atau gimana? Jadi gini, Pak, probiotik yang beredar di pasaran itu sumber formulatornya 1 orang. Lalu teman-teman mengembangkan itu dengan merek sendiri-sendiri gitu ya. Tapi ada kelasnya. Probiotik itu ada yang 8.000 strain, 10.000 strain, 12.000 strain, 18.000 strain, terakhir itu 40.000 strain, paling tinggi saat ini sebelum formulatornya wafat. Ada 40.000 strain. Bukan jumlah bakteri ya, bukan kepadatan bakterinya, tapi strainnya beda ya. Kalau kepadatan bakteri itu satu bola basket itu terdiri dari jumlahnya sekitar 1 triliun sampai 20 triliun sel bakteri, 20 triliun bakteri, satu bola basket. Itu jumlah kepadatannya. Tapi kita bicara strain-nya.
Jadi sukunya gitu. Oh, sukunya, macam-macamnya anu ya. Kayak kita lah suku bangsa, ada Aceh, Ah, ada Madura, iya, suku kita banyak kan di Indonesia gitu kan. Kalau di Australia kan aborigin sukunya gitu. iya betul. Kalau di kita sukunya ya ada dari mulai Aceh, suku Pada, Batak, Pariaman, Minang dan lain sebagainya. Kalau di bakteri itu disebutnya strain. Sampai 40 strain ya. 40.000. 40.000 ya. Iya, dan itu yang paling tinggi, Pak. Makanya penggunaannya lebih sedikit. Semakin tinggi strainnya, Strainnya semakin sedikit makin penggunaannya. makin murah dong. Hemat kalau begitu ya. Ya semakin hemat, tapi memang harganya agak tinggi, tapi jadi efeknya lebih cepat. Contoh misal Iya. gini, Bapak beli madu kaliandra, madu apa biasanya Bapak beli madu apa? Madu di Jawa Timur Wonosalam. Oke, madunya encer ya. Ya, Oke, madu Indonesia rata-rata encer, kenapa? Karena curah hujan tinggi, dia tropis ya. Maka penggunaannya paling nggak 2-3 sendok, betul ya Pak ya? Satu kali minum. iya. Ah, Tapi karena kalau encer Bapak ya. tapi kalau Bapak minum madu sider dari Yaman yang kadar airnya di bawah 10%, itu Bapak cukup seujung sendok teh. Seujung sendok teh. Itu Tapi bisa memang menyamai 3 sendok tadi ya. bisa lebih, Pak, bisa lebih. Lebih ya. Tapi harganya memang jauh. Kalau Iya, madu-madu kita paling mahal harganya 150.000 sekilo. Ya, yang madu-madu hutan ya, yang mahal, yang madu liar. Itu madu sider itu bisa sampai 1,8 juta sekilo, Pak. Tapi pertanyaannya, efeknya berbeda. Daya kuatnya berbeda. Terus ujian buat kita minum berbeda. Cuman minum seujung sendok nggak ada rasanya gitu kan. Tapi ke badan berasa. Coba minum 3 sendok makan madu. Kalau buat orang-orang yang nggak suka madu itu tantangan tersendiri tuh di tenggorokan. Gitu ya. Seperti itu kira-kira Pak Supri ya. siap. Oke. Oke, teman-teman sudah jam 10 karena saya malam ini ada janji dengan teman ya, mau ketemuan itu, saya cukupkan ya Bapak Ibu, kita foto dulu, kita foto bersama dulu. Oke, boleh dinyalain kameranya Bapak Ibu agar kita foto bareng-bareng. Silakan yang bisa dinyalain kameranya, boleh dinyalain kameranya. Saya stop dulu ya.